Sekarang saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap melakukan perubahan di organisasi maupun di perusahaan. Tujuan adanya perubahan dalam organisasi agar organisasi tersebut tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam melakukan atau menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Perubahan dalam organisasi terdiri dari 3 tipe yang berbeda, yang mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. Ketiga, macam perubahan tersebut antara lain: yang pertama, perubahan rutin. Perubahan rutin dalam organisasi merupakan perubahan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kedua, perubahan peningkatan. Organisasi harus selalu meningkatkan manfaat atau nilai yang dicapai sehingga ke depan bisa lebih memenuhi atau memberikan dampak bagi masyarakat luas. Yang ketiga yaitu perubahan inovatif. Perubahan inovatif mencakup bagaimana cara agar suatu organisasi bisa memberikan lebih banyak pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dari beberapa tipe perubahan di atas, kita memerlukan manajemen perubahan agar perubahan yang kita lakukan dalam organisasi dapat berjalan sesuai dengan kita harapkan. Tahap-tahap manajemen perubahan tersebut, yang pertama yaitu tahap identifikasi perubahan. Tahap ini merupakan tahap paling menentukan dalam suatu organisasi. Organisasi tersebut mesti mengenal perubahan apa saja yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dilaksanakan analisis mengenai mendalam dalam organisasi tersebut, baik berkaitan dengan teknis serta pemilihan strategi umum dalam perubahan. Yang ketiga yaitu tahap implementasi perubahan. Dalam tahap ini akan terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Yang keempat yaitu tahap evaluasi dan umpan balik. Diperlakukan data lengkap untuk melakukan evaluasi. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil dari evaluasi tersebut dapat diumpan balik kepada tahap pertama, sehingga dampak dari perubahan tersebut bisa dirasakan secara bersama. Menurut Greenah, Chua, dan DeFeo 2027 mengemukakan bahwa ada beberapa tahap yang perlu dilakukan organisasi dalam rangka melakukan perubahan manajemen agar dapat memaksimalkan keuntungan. Tahap pertama adalah memutuskan untuk melakukan perubahan manajemen atau decide. Yang kedua adalah melakukan persiapan dalam rangka melakukan perubahan atau prepare. Tahap ketiga adalah melakukan peluncuran perubahan atau launch. Tahap keempat adalah mengimplementasikan perubahan atau expand, dan tahap kelima adalah melanjutkan implementasi perubahan tersebut atau sustain. Ada juga beberapa pendapat tentang tahap-tahapan dalam manajemen perubahan. Dalam melakukan proses perubahan atau transformasi secara berhasil membutuhkan sejumlah tahapan. Berikut ini diuraikan tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama yaitu membangun kebutuhan untuk melakukan perubahan. Sebuah proses perubahan tidak akan berhasil tanpa ditopang oleh sebuah kebutuhan yang jelas. Mengapa kita harus mengalami perubahan? Inilah yang pertanyaan yang harus dikelola dalam fase ini. Dalam tahap ini, kita perlu memberikan sejumlah alasan untuk bisa menumbuhkan kesadaran untuk berubah. Tahap yang kedua yaitu menciptakan visi dan tujuan perubahan. Setelah kita sadar bahwa perubahan merupakan kebutuhan yang perlu dilakukan, maka dalam fase ini berikutnya kita mesti membangun tujuan perubahan secara jelas. Visi dan tujuan perubahan akan memberikan arahan yang lebih jelas bagi proses transformasi yang telah dilakukan. Tahap yang ketiga adalah mengelola implementasi proses perubahan. Tekad dan tujuan perubahan yang sudah dideklarasikan hanya akan sia-sia jika tidak didukung dengan implementasi yang jelas dan sistematis. Bahkan kadang dalam fase ini, perusahaan banyak mengalami kegagalan. Dan tahap terakhir yang dilakukan adalah memelihara momentum perubahan.
Fase ini perlu dilakukan agar proses perubahan yang telah dijalani tetap berada on track dan tidak mundur lagi ke belakang. Beberapa tindakan konkretis yang dapat dilakukan di sini antara lain membangun support system bagi para change agent. Selain itu juga perlu dikembangkan kompetensi dan perilaku baru yang lebih sesuai dengan tujuan perubahan yang hendak diraih.